Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Mufidah, NIM 3411222007, Prodi Ekonomi Syariah kelas SY13. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Ulumul Quran. Nah, di sini saya akan menerangkan bab nasah dan mansuh. Yang pertama, apa sih nasah dan mansuh itu? Nasah berasal dari kata nasakho yang artinya menghapus. Dalam ilmu nahwu kedudukannya ialah sebagai isim fi'il atau pelaku, artinya yang menghapus, yang menghilangkan, yang mencatat atau yang mengubah. Sedangkan al-mansuh atau mansuh dalam ilmu nahwu kedudukannya ialah sebagai isim maf'ul atau penderita. Artinya ialah yang dihapus, yang dihilangkan, yang dicatat atau yang dirubah. Adapun secara istilah menurut para ulama usul fikih mutakhirin, mereka memiliki ta'rif yang berbeda-beda. Ada salah satunya yaitu dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin yang merupakan salah satu ta'rif yang pendapatnya ringkas dan mencakup, yaitu beliau memandang nasah dan mansuh yaitu menghapuskan hukum dalil syar'i atau lafadznya dengan dalil dari Alkitab atau As-Sunnah. Nasah artinya yang menghapuskan, yaitu dalil Alkitab atau As-Sunnah yang menghapuskan hukum dalil syar'i atau lafadznya. Pada hakikatnya, nasah atau yang menghapuskan adalah Allah Azza wa Jalla. Mansuh artinya yang dihapuskan, yaitu hukum dalil syar'i atau lafadznya yang dihapuskan. Jadi mansuh itu ayat sebelumnya yang kemudian datang ayat setelahnya, yang setelahnya itu disebut mansuh. Yang kedua yaitu dasar hukum dari nasah dan mansuh. Jadi adanya nasah dan mansuh itu bukan karena tanpa sebab, namun ada dasar hukum yang melandasi adanya nasah dan mansuh, seperti pada Quran surat Al-Baqarah ayat 106 dan surat An-Nahl ayat 101. Kemudian yang ketiga yaitu contoh ayat Al-Quran yang dinasah dan dimansuh. Dalam kitab An-Nas wal Mansuh karya Dr. Mustafa Zaid menghitung tidak lebih dari 290 ayat yang dinasah dan dimansuh dalam Al-Quran. Adapun macam-macam ayat Al-Quran yang dinasah dan dimansuh, yaitu 1. Ayat Al-Quran yang dihapus akan tetapi hukumnya tetap berlaku, atau ayatnya itu sudah tidak ada di dalam Al-Quran namun hukumnya masih berlaku dalam kehidupan. Contohnya yaitu ayat mengenai hukum rajam. Nah, ayat ini pada awalnya di masa Rasulullah SAW pernah dibaca hingga Allah menghapuskan lafadznya atau bacaannya dan menyesuaikan hukumnya, sebagaimana diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Muhammad SAW dengan benar dan menurunkan kepadanya Al-Qur'an, dan di dalam apa yang diturunkan kepadanya terdapat ayat rajam, maka aku membaca, mempelajari dan menjaganya. Dan Rasulullah SAW pernah melakukan perajaman dan kami pun melakukannya setelahnya. Lalu aku khawatir dengan berlalunya zaman yang panjang, maka akan ada dari manusia yang mengatakan kami tidak mendapatkan rajam di dalam kitabullah, lalu mereka mengalami kesesatan dengan meninggalkan sesuatu kewajiban yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka rajam itu benar terhadap seseorang pezina yang telah melakukan baik perempuan maupun laki-laki. Nah, takutnya itu pada zaman setelah Rasulullah itu, jika ayat tersebut sudah dinasah, itu kan hukumnya kenapa masih dipakai, karena beliau khawatir kalau setelah zamannya itu manusia semakin maraknya perzinaan atau marak perzinaan di masa yang akan datang. Jadi hukumnya tetap berlaku seperti itu. Contoh yang kedua yaitu ayat yang dihapus hukumnya beserta lafadznya. Jadi hukum dan lafadznya itu sudah tidak
berlaku atau ayatnya itu sudah tidak terdapat dalam Al-Quran dan hukumnya sudah tidak berlaku di dalam kehidupan. Yaitu contohnya ayat mengenai persusuan. Yang ketiga, ayat yang dihapus atau dimansuh hukumnya, akan tetapi lafadznya masih tetap ada. Jadi hukumnya itu sudah tidak berlaku, namun ayatnya masih terdapat dalam Al-Quran. Contohnya sebagai berikut pada surat Al-Baqarah ayat 240. Surat Al-Baqarah ayat 40 yang artinya, dan orang-orang yang akan meninggal di dunia di antara kamu dan meninggalkan istri hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah sehingga setahun lamanya dan tidak disuruh atau tidak suruh pindah dari rumahnya. Ayat tersebut dicabut kandungan hukumnya oleh ayat pada surat Al-Baqarah ayat 240 juga, yang artinya orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah 4 bulan 10 hari, yaitu ayat yang datang setelahnya. Jadi ayat sebelumnya itu hukumnya sudah tidak berlaku karena ada ayat setelahnya. Di dalam contoh tersebut, masa tunggu atau iddah seorang istri yang ditinggal mati suaminya yang semula ditetapkan lamanya setahun di ayat pertama dicabut, digantikan dengan masa tunggu lamanya 4 bulan 10 hari yang terdapat pada ayat kedua atau datang pada ayat setelahnya. Ayat pertama kandungan hukumnya sudah tidak ada lagi, tapi bunyi ayatnya tidak ikut dicabut dan ditinggalkan dengan bunyi ayat yang kedua, sehingga tetap ada dalam kitab suci Al-Quran. Dan yang terakhir yaitu hikmah mempelajari nasah dan mansuh. Yang pertama, dengan memahami nasah dan mansuh dalam Al-Quran ini, kita menyadari bahwa hukum Allah itu tidak bersifat kaku dan stagnan, namun dinamis dan selalu berkembang, menunjukkan bahwa syariat Nabi Muhammad SAW merupakan syariat yang paling ringan, Hanafiyah dan Samhah. Yang kedua, menunjukkan bahwa syariat Nabi Muhammad merupakan syariat yang paling ringan, Hanafiyah Samhah, namun ada kalanya ayat yang dinasah itu lebih berat. Dalam hal demikian, Allah telah menyediakan pahala yang lebih besar. Hal ini menunjukkan sifat Allah yang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Yang ketiga, hukum ayat yang erat antara syariat dan dakwah. Hal ini sangat penting untuk mengerti bahwa syariat Islam itu bagian dari strategi dakwah. Demikian pemaparan materi mengenai nasah dan mansuh dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang tepat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.